Lelah itu boleh, ya. Lelah itu boleh dan manusiawi. Menangis itu juga perlu karena tetesan air mata itu prosentasenya luar biasa itu. Ya, mengurangi tekanan itu kalau orang sudah nangis itu menyembuhkan, mengurangi tekanan-tekanan. Ya. Jadi menangislah kalau memang perlu menangis. Ya. Jangan lupa bahwa Allah itu tahu, mengetahui apa yang terjadi. Allah mengetahui jerih payah daripada ibu semua, ya. Lelahnya ibu semua. Setiap curahan keringat, cucuran keringat, setiap kesabaran, setiap diam karena menahan kekesalan dan emosi, semuanya dicatat, Bu, sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati ibu semua, jaga mentalnya, mintalah bantuan bila diperlukan, karena ibu tidak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Penjara Hati, terutama ibu-ibu hebat yang sedang menonton sambil mengurus anak, sambil masak, atau sambil beberes di rumah. Semoga Allah berikan kekuatan dan ketenangan untuk kita semua. Hari ini kita bahas topik yang menarik, ialah menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga. Bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Didin Khairuddin. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Diprapto. Masya Allah. Tema kita hari ini luar biasa pentingnya, ya. Karena sama-sama kita pahami bahwa ibu rumah tangga itu memegang dua dunia. Dunia kenyataannya satu, tapi ternyata ibu-ibu bisa memegang dua dunia sekaligus. Dunia dirinya, dia punya dunianya sendiri, dan dunia keluarganya. Ada suami dan ada anak. Ya. Kalau mentalnya goyah, semua ikut goyah. Iya, betul Ustaz, betul. Kadang ibu-ibu itu terlihat kuat, tapi sebenarnya memikul besar beban fisik dan mental yang tidak semua orang melihat. Ustaz, banyak ibu bilang begini, capek sih capek, tapi kalau dibilang stres, kok kayaknya berat ya. Padahal mental itu penting sekali. Betul Mas Jito. Ya. Kita diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan fisik, dengan pikiran, ya, dan dengan hati. Fisiknya ada, pikirannya ada, hatinya ada. Bahkan Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayat ini menunjukkan, Ibu, pentingnya ketenangan hati. Jadi banyak beban yang berat, jika hati kita tenang, selalu memohon kepada Allah, selalu merasa dekat dengan Allah, maka insya Allah muncul dalam hati kita adalah ketenangan. Termasuk bagi ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu semua ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Ya. Jika ia baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu menunjukkan bahwa hati dan mental itu pusat segalanya, sentral segalanya. Ya. Ini maksudnya. Jadi ibu yang mentalnya sehat dan menghadirkan rumah yang tenang, anak yang stabil, dan suami yang merasa nyaman. Ya. Ini jangan lupa, mental yang lelah itu bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda manusiawi. Ya. Tapi ketika semuanya diimani karena Allah, semuanya menjadi nyaman, menjadi tenang.
Ini satu peristiwa besar ketika Nabi Ibrahim dari Palestina setelah mendapatkan mimpi wahyu dari Allah melalui mimpinya, mengharuskan bahwa istrinya Hajar dan Ismail dihijrahkan ke Mekah. Dan saat itu Mekah dan Palestina dan Mekah itu bisa dilakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1 bulan. Iya. Jalan kaki menggunakan unta. Ya memang jauh sih kan antara Mekah dan Palestina itu memang jauh. Ya. Lalu kemudian karena Nabi Ibrahim juga meskipun sebagai seorang nabi tetap rasa kemanusiaannya ada. Ya. Dia galau juga. Jadi selama perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, nyampe 1 bulan itu nggak banyak dibicarakan. Sampai akhirnya sampai ke Bakkah. Dulu di dalam ayat Allah itu, firman Allah itu disebut bukan Mekah tapi Bakkah. Bakkah. Sampai kepada Bakkah itu hanya tinggal peninggalan batu-batu saja gitu. Batu yang hanya 1 atau 4 biji saja. Lalu kemudian tidak ada pohonan, kemudian tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Dan semua perbakalan yang dibawa oleh Siti Hajar bersama Ibrahim dan Ismail habis. Sampai Nabi Ibrahim itu setelah, kamu tinggal di sini, saya tinggal ya. Saat itulah Siti Hajar bertanya, ya Rasulullah, ya Nabiullah, apa gerangan tujuanmu menyimpan saya bersama Ismail putra kesayangan kita berada di tempat yang gersang seperti ini? Nabi Ibrahim nggak bisa menjawab. Sampai akhirnya keluarlah satu kalimat, ya Nabiullah, ya Rasulullah, apakah ini perintah dari Allah? Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim bisa dengan tenang menjawab, iya. Naam, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kalimat yang keluar dari lisannya Siti Hajar? Ya. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-Nya. Betul. Padahal tidak ada rumah, tidak ada kawan, hanya berdua. Sementara belum duduk, Nabi Ibrahim sudah harus kembali ke Palestina. Karena keyakinan daripada seorang ibu, maka saat itu dia hanya bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kasih sayang. Apa yang terjadi? Baru selesai dia berdoa, Ismailnya nangis, kejar. Dilihat cadangan air, kagak ada. Dicoba air susunya dikeluarkan, tidak ada yang keluar. Bingung. Apa yang dibingungkan? Ya nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada kurma, nggak ada apa, habis semua. Akhirnya mulailah Siti Hajar meninggalkan Ismail yang ada di Hijr Ismail. Hijr Ismail, dia pindah ke Safa. Itu tempat seorang jamaah haji atau umroh melakukan sa'i. Ke Safa, lalu berdoa, ya Allah, tolong hamba dan anak hamba. Minta pertolongan. Lihat di Marwah kelihatan peta morgana, kelihatan ada air. Dia lari. Ternyata nyampe sana nggak ada. Akhirnya hanya berdoa lagi, ya Allah, tolong hamba dan anak hamba. Dilihat lagi di Safa, kelihatan ada air, balik lagi. Sampai akhirnya 7 kali bolak-balik. Diawali di Safa dan ketika ada di Marwah, ternyata Ismailnya menjerit. Ismail menjerit, lalu didatangi oleh Siti Hajar. Ternyata menjerit sambil meronta-ronta. Dalam satu riwayat disampaikan, ternyata hasil rontaan itu dari ujung tumitnya Nabi Ismail selagi bayi itu ada rembesan air. Ada rembesan air. Rembesan itu digali oleh Siti Hajar. Zumi. Berkumpul. Akhirnya jadilah air Zam-Zam.
jadilah air jam-jam. Apa yang menjadi peristiwa ini menjadi hebat? Siti Hajar tidak ada teman, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Kalau ibu-ibu zaman sekarang lari kemana? Pasti menyalahin suaminya. Tapi dia tidak berkumpul. Ternyata itu adalah anugerah Allah. Karena air sudah mulai banyak, burung-burung itu mencari air. Akhirnya pada berkumpullah di pinggir air jam-jam itu. Burung sangat banyak, sehingga Ismail merasa terhibur dan Siti Hajar pun merasa terhibur. Apa kelebihan Allah? Apa kemuliaan Allah yang kedua? Para kafilah dagang itu akan mencari air. Siapa atau apa tandanya air itu ada? Burung-burung pasti menuju tempat air. Maka akhirnya kafilah dagang itu melihat burung-burung, oh di jam-jam itu berkumpul. Semua kafilah dagang itu berkumpul. Sampai waktu sore, yang tadinya Siti Hajar berpikir dengan siapa saya. Tapi karena para kafilah dagang itu butuh air, boleh nggak saya ambil air ini? Boleh. Akhirnya diberikan makanan. Boleh nggak saya ambil ini? Boleh. Diberikan minuman banyak. Jadi malam itu Siti Hajar tidak berdua bersama para kafilah dagang dan juga menjadi bahagia. Ini adalah menunjukkan bahwa hati itu sangatlah penting untuk menjadi modal kita. Ketika hati itu baik, maka baiklah semuanya. Ketika hati itu jelek, maka jeleklah semuanya. Inilah yang disebut dengan kekuatan jiwa yang berada di dalam hati. Tapi jangan lupa sekali lagi, mental lelah itu bukan lemah, tapi itu manusiawi, dan Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kenyamanan, ketenangan dalam mental itu. Begitu Mas. Masya Allah. Oke, ceritanya menarik sekali. Kita tinggalkan, kita kembali kepada masalah hati. Kemudian saya punya cerita yang lucu. Katanya begini dari ibu-ibu ini, kalau suami stres, wajahnya muram. Kalau ibu-ibu stres, wajahnya tetap senyum. Tapi katanya bilang, tolong aku, gitu. Iya, karena mungkin ya dia sudah sangat lelah ya. Nah, ada lagi juga masanya yang bilang, ibu-ibu itu kalau stres, tanda-tandanya cuma dua katanya. Ada tanda, dia punya tanda dua. Yang pertama, mendadak rajin beberes gitu. Semua diberesin, semua dirapihin. Kadang-kadang suka itu juga apa? Dompet suami kadang ikut diberesin itu. Yang kedua, mendadak malas untuk beberes atau ya dua-duanya ada tanda. Dia malas atau dia rajin. Begitu Mas. Ada juga gini, ada yang begini saja. Kalau ibu di rumah tangga ini me time 5 menit saja, begitu duduk muncul kalimat bu dari 3 arah yang berbeda. Entah dari bapaknya, suami, atau anaknya, atau yang lain. Tapi dari humor itu Mas Haji kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah, di mana ibu-ibu itu memikul banyak beban, dan banyak beban, tapi dalam diam, dalam diam. Makanya kesehatan mental itu harus dijaga, harus dijaga, bukan diabaikan, Kenapa? Diam itu kalau tidak ada penyalurannya bisa berbahaya. Betul. Jadi Ustaz, apa tanda-tanda ibu sudah mulai lelah mental? Iya, Mas Haji, ibu-ibu untuk menjadi ukuran bahwa dia mentalnya sudah mulai menurun, artinya kelelahan, ada 4 tanda yang bisa dijadikan patokan lah. Yang pertama, kalau sudah sangat lelah ini mudah tersinggung atau mudah menangis dengan tiba-tiba. Dia muram, dia tersinggung, anak sedikit salah saja itu langsung trigger gitu, langsung emosi, sedikit salah padahal gitu kan. Nah, ini menandakan bahwa memang mentalitas ibu
sudah mulai kelelahan, ya, baik mengurusi anak atau mengurusi ya, pekerjaan rumah tangga. Ya. Yang kedua, merasa sendirian padahal ada banyak orang. Ya. Ya. Jadi mudah tersinggung, kenapa sih nggak diajak ngomong gitu? Kenapa sih nggak diminta bantuan sama saya gitu? Itu padahal sebenarnya dia merasa dirinya udah pantas, tapi kadang-kadang diabaikan, merasa sendirian padahal banyak orang, sehingga lelah batin dia, capek batin dia. Yang ketiga, sulit untuk fokus kepada satu urusan dan mudah lupa. Urusannya apa? Oh ini lupa. Kunci aja naruh di mana lupa. Sapu untuk sapu ngepel, kadang naruh lupa. Ini artinya memang kalau sudah banyak lupa itu udah mulai lelah. Ya termasuk kalau ibu-ibu sudah berusia 50 tahun ke atas, ya banyak lelahnya, banyak lupanya. Apa-apa lupa, apa-apa lupa. Ini berarti sudah banyak lelahnya, gitu kan? Dan yang keempat, sudah berkurang menikmati hal-hal yang dulu disenangi atau disukai. Dulu misalnya senang nasi goreng, kayaknya udah biasa saja tuh nasi. Kalau tanda ini sudah muncul, ini adalah sinyal alarm bagi ibu-ibu untuk butuh perhatian untuk pada dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Baik, nah Ustaz, mohon kita beri solusi praktis untuk ibu-ibu. Apa langkah-langkah? Ibu-ibu yang berbahagia, setelah kita mendapat tanda bahwa kalau mudah tersinggung, mudah menangis, merasa sendirian, ya, sulit untuk fokus, dan tidak merasa nikmat dengan yang dulu disukai, ini ibu udah lelah dan capek. Jadi peran suami ini penting untuk membantu, ya, menolong daripada ibu-ibu jangan sampai lelah. Nah sekarang bagaimana cara praktisnya untuk menjaga kesehatan mental ini? Ya? Yang pertama, ya, jaga hubungan dengan Allah. Ya. Spiritual reset, ya. Jaga hubungan dengan Allah. Kenapa? Ketika Allah memberikannya, maka tidak ada lelah. Allah akan menguatkan yang lemah. Allah akan meringankan yang berat. Kenapa? Karena bersama Allah yang memiliki sifat maha. Ya. Sifat maha. Jadi jaga hubungan dengan Allah. Sholat tepat waktu. Jadi ketika mohon maaf anak tidak mau mendengar keluh kesah ibu, suami dengan kesibukannya, kadang-kadang ibu lagi ngobrol, suami udah merem. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi coba komunikasi dengan Allah, berkeluh kesah dengan Allah, keluarkan semua unek-unek itu dengan Allah, ya. Termasuk jika itu sudah dilakukan masih ada beban, coba pelan-pelan untuk berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang dimaksud bukan zikir lisan saja, tapi dibarengi dengan zikir hati, sehingga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dibarengi dengan hati. Atau zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak meminta, tapi dia hanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, hambamu ini adalah yang telah berbuat zalim. Hanya mengakui kezaliman, sehingga itu dengan zikir yang ringan, baca Quran, ya, yang ringan, walau satu ayat, ini akan memberi kenyamanan dan ketenangan batin. Yang kedua, ibu-ibu yang berbahagia, minta bantuan dan jangan memikul sendiri. Dengan cara yang baik, suara yang lembut, tidak kasar, minta bantuan, ya. Minta bantuan kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapapun yang ada. Kenapa?
sampaikan bahwa kita udah mulai lelah, sampaikan. Rasulullah pernah mengajarkan musyawarah, ya, dan saling membantu. Ya. Jadi kata Allah dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah, ya, ngobrollah dalam urusan yang memberikan beban kepada. Jadi ketika ada kelakuan anak yang berat banget, coba ngomong sama suami, coba ngomong sama orang tua, coba berdoa kepada Allah. Maka insya Allah, ya, insya Allah dengan menyampaikan permasalahan itu dengan kategori musyawarah, berkomunikasi, maka insya Allah ketenangan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Boleh juga kepada Allah. Jangan dianggap tidak berpengaruh, kita perlu kesal pada asisten rumah tangga. Boleh, tapi terbatas. Ya. Kalau masalahnya masalah yang umum, silahkan. Tapi kalau masalahnya masalah keluarga, masalah suami, jangan pernah membicarakan kepada yang bukan hak. Yang ketiga, ambil jeda, self care yang halal. Ya. Jadi ambil jeda, istirahatlah sejenak, me time buat. Bukan egois, istirahat sebentar. Itu adalah menjaga kewarasan, menjaga kesehatan. Kenapa orang tertekan terus-menerus itu bisa stres? Bisa stres. Dan yang keempat, menguatkan komunikasi dengan belahan hati. Siapa belahan hati? Suami, ya Bu. Belahan hati suami. Makanya suami jadikan belahan hati, belahan jiwa. Jangan jadi musuh. Kenapa? Karena dialah tempat untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk ngobrol agar jujur dengan perasaan ibu sendiri. Sedang apa sih yang dirasakan? Tanpa tentu menyalahkan. Begitu barangkali. Jadi kalau dalam terminologi bahasa Jawa itu suami kepada istri itu namanya garwo. Garwo itu si garing nyowo. Sigar itu terbelah, belahan jiwa. Nyowo itu jiwa, ini si garing nyowo. Masya Allah, sederhana tapi juga tapi kalau dijaga rutin bisa jadi penyembuh. Satu pesan terakhir untuk ibu-ibu yang hebat yang sedang merasa lelah seperti apa? Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang saya hormati, lelah itu boleh, ya. Lelah itu boleh dan manusiawi. Menangis itu juga perlu karena tetesan air mata itu prosentasenya luar biasa. Mengurangi tekanan itu kalau orang sudah nangis itu menyembuhkan, mengurangi tekanan-tekanan. Ya. Jadi menangislah kalau memang perlu menangis. Jangan lupa bahwa Allah itu tahu, mengetahui apa yang terjadi. Allah mengetahui jerih payah daripada ibu semua, lelahnya ibu semua. Setiap curahan keringat, cucuran keringat, setiap kesabaran, setiap diam karena menahan kekesalan dan emosi, semuanya dicatat Bu sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati ibu semua, jaga mentalnya. Mintalah bantuan bila diperlukan, karena ibu tidak sendirian. Masya Allah. Sahabat pencerah hati, lega rasanya dada kita seperti ini Ustaz. Terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga episode ini membuat ibu-ibu merasa lebih dimengerti, lebih kuat dan lebih tenang. Kami ingin mendengar suara Anda. Tema apa yang Ibu inginkan untuk kita bahas pada episode berikutnya? Tulis di kolom komentar. Saya Suprapto Muhsin bersama guru kita Ustaz Haji Didin Khairuddin. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua 25 menit.